Baik, malam ini kita akan melanjutkan mengenai materi kita minggu kemarin, mengenai doktrin Allah Tritunggal. Oke, kemarin saya ini dulu ya. Ya, kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal tentang Tritunggal. Yang pertama yaitu definisi ya, atau pengertian dari Tritunggal itu sendiri. Kita sudah mempelajarinya beberapa, baik itu dari makna, terminologis, etimologisnya, ya. Nah, dan beberapa kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal kita sudah bahas minggu kemarin, karena kita tahu bahwa kita sedang berbicara tentang Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas ini ya. Nah, kita juga mempelajari sikap dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal, di mana kita harus menyadari bahwa Allah itu Allah yang memiliki sisi kemisteriusan dan keunikan tersendiri ya, di mana dia berbeda dari makhluk ciptaannya, karena Allah itu adalah pencipta. Dan selanjutnya kita sudah pelajari. Nah, malam ini kembali kita melanjutkan. Kita mau mempelajari dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal ya. Jadi kita memang di dalam Alkitab, kalau kita membaca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, nah kita tidak akan menemukan kata-kata Tritunggal ya, atau Trinitas di dalam Alkitab. Karena memang hal ini tidak ada dituliskan di Alkitab, namun bukan berarti hal itu tidak ada diajarkan secara implisit ya, tersirat di dalam Alkitab kita ya, karena kita mengetahui Tritunggal yaitu 1 dan 3 ya, seperti kita pelajari kemarin ya. 1 yaitu hakikatnya, dan 3 dalam kepribadiannya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita lanjutkan malam ini. Nah, di dalam Alkitab ya dinyatakan secara tegas bahwa Allah itu Esa ya. Jadi kita memiliki Allah yang Esa. Jadi seperti minggu kemarin kita mempelajari, kita bukan memahami bahwa Allah itu 3 atau triteisme ya. Jadi kita tetap dasar iman kita akan Allah yaitu Allah itu Esa atau 1 ya. Kita lihat dasar Alkitabnya yaitu di dalam kitab Ulangan ayat 6 Ulangan 6 ayat 4. Nah, ini merupakan pengakuan iman orang Israel juga ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam firman menyatakan bahwa Allah kita itu Esa di dalam perjanjian lama waktu itu, yang diturunkan atau kepada Nabi Musa dan dituliskan bagi bangsa Israel. Tuhan itu Esa. Ya. Nah, terus kita akan melihat kembali dasar ayat yang lainnya yang menyatakan bahwa Tuhan itu Esa, yaitu di 1 Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain ya.
jelas dinyatakan bahwa Tuhan adalah Allah dan tidak ada Allah lain selain Dia, selain Allah itu sendiri, ya. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Seterus kita akan dalam perjanjian baru di dalam Markus 12 ayat 32. Nah, di sini kita bacakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, di sini dinyatakan ini yang berbicara ini adalah ahli Taurat kepada Yesus, ya, bahwa pengakuan iman mereka juga seperti pengakuan iman Musa dulu. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, itu di dalam Markus 12 ayat 32. Selanjutnya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa, ya. Jadi tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, selanjutnya ayat lainnya dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, ya, Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kembali lagi di Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, ini adalah pengakuan di dalam surat Yakobus. Hanya ada satu Allah saja, bahkan setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Ya, itu yang pertama. Nah, kita sudah membaca dasarnya bahwa Allah kita itu Esa, ya. Nah, yang kedua, di dalam Alkitab itu menunjuk adanya semacam kejamakan tertentu dalam diri Allah, ya. Nah, kita tahu bahwa Allah kita Esa. Esa satu Allah hakikatnya dan tiga pribadinya. Nah, makanya di dalam hal ini, di dalam Alkitab menunjuk ada kejamakan tertentu dalam diri Allah. Nah, yang menyatakan bahwa dalam diri Allah itu tersendiri mempunyai tiga atau pribadi-pribadi, ya. Nah, di dalam perjanjian lama, nah di situ belum jelas. Dalam kita membaca dari Kejadian sampai Maleakhi, kita belum menemukan sebetulnya ada berapa pribadi dalam hakikat Allah kita ini, karena belum jelas. Nah, hal ini jelas kita bisa lihat di dalam perjanjian baru nanti. Nah, kita mau mempelajari kejamakan itu dalam diri Allah ini, ya, di dalam perjanjian lama terlebih dahulu. Nah, pertama ada penggunaan kata Elohim, ya. Jadi kita tahu Elohim itu ini merupakan bentuk jamak, ya, kalau ini bahasa Ibrani. Jadi kata tunggalnya Elohim ini adalah Eloah. Nah, jadi jamak itu Elohim. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani gitu, ya. Nah, kejamakan itu ditandai jika ada akhirannya im, gitu, ya. Kalau kita dalam bahasa Inggris, misalnya book itu kan satu. Tapi kalau jamak beberapa buku, itu books, ada S di belakangnya, ya. Nah, jadi adik-adik yang udah pernah belajar tahu, ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris, ya. Book jadi books. Nah, ada S di belakang. Jadi itu menandakan bahwa lebih dari satu. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani berbeda. Di belakang atau bisa di akhiran, bisa di depan,
itu ada kata-kata im. Nah, seperti kita barusan baca Elohim. Nah, im, nah itu jamak, lebih dari satu, ya. Karena bentuk tunggalnya tadi saya bilang Eloah, ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata-kata yang menggunakan Eloah ini ada digunakan kira-kira 250 kali dalam Perjanjian Lama, ya. 250 kali. Nah, akan tetapi kata-kata Elohim itu digunakan kira-kira ada 2.500 kali di dalam Perjanjian Lama. Jadi terdapat 10 kali lipat lebih banyak ya digunakan kata-kata Elohim. Nah, Elohim ini adalah Tuhan ya, Allah ya. Nah, makanya kita mengenal mengapa ada kejamakan dalam diri Allah ya. Coba kita baca ini di dalam Kejadian 32 ayat 2. Ini sebagai contoh ya. Tadi kan im itu menyatakan kejamakan. Nah, kita lihat di Kejadian 32 ayat 2 sebagai contoh ya. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Nah, im. Jadi kalau kita berbicara bala tentara ini tidak mungkin cuma satu, pasti banyak ya. Kalau kita melihat di dalam film-film gitu ya, kalau peperangan bala tentara itu banyak pasukannya ya. Nah itu menyatakan kejamakan. Jadi ada kata-kata Maha Naim, bala tentara Allah ya. Nah itu kejamakan. Nah terus kita ambil contoh lagi di dalam Matius 1 ayat 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Jadi kita, Allah menyertai kita. Ya, menyertai kita orang-orang yang percaya. Nah, itu kejamakan ya, im. Nah, itulah contohnya ya. Ada penggunaan kata Elohim. Yang kedua, penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah dalam hubungan dengan Allah. Ya, penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah dalam hubungannya dengan Allah. Nah, ini seperti apa ya? Mungkin agak bingung kata-katanya ya. Tapi kita pelajari ya, kita lihat ya. Nah, contohnya di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Nah, ya, baiklah kita. Nah, siapa itu kita? Ini dalam konteks ini dalam konteks penciptaan ya. Jadi Allah menciptakan manusia, maka Allah itu berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita ini terkadang ada dua pandangan ya. Saya ambil dua aja, mungkin ada lebih pandangan lain ya. Tetapi yang pandangan yang banyak diketahui oleh orang-orang saat ini, nah yang mungkin menafsirkan kata kita ini di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini, Allah berbicara atau mengajak malaikat untuk menciptakan manusia ya. Jadi Allah berbicara kepada malaikat, mari kita gitu kan. Mari berbicara kepada malaikat untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, akan tetapi hal ini kayaknya kurang tepat ya kalau kita menafsirkan atau berbicara bahwa
Allah mengajak malaikat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa malaikat juga adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Jadi makhluk ciptaan ini eh, tidak sempurna seperti Allah, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin yang ciptaan itu bisa ikut mencipta, ya. Karena kalau kita berbicara bahwa malaikat mencipta, ya, itu bertentangan. Seharusnya pencipta itu kan kita sembah, seperti Allah mencipta, kita menyembah Allah, mencipta pencipta kita. Seharusnya kalau dibilang malaikat mencipta kita, nah seharusnya kita juga boleh menyembah malaikat. Toh karena dia yang ikut mencipta manusia, seperti itu ya. Nah, tetapi hal ini bertentangan. Dalam beberapa ayat di Alkitab kita melihat bahwa malaikat itu tidak mau disembah. Ya. Kita lihat di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10. Nah, ini Wahyu ini dituliskan oleh Rasul Yohanes ya. Ini pada waktu penglihatannya tentang akhir zaman. Nah, maka tersungkurlah aku ini Yohanes ya, Rasul Yohanes, di depan kakinya, ini kakinya ini malaikat, untuk menyembah dia, malaikat ya. Tetapi ia berkata kepadaku, malaikat berkata kepada Yohanes, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, di sini kita lihat, di saat Yohanes tersungkul mau menyembah kepada malaikat, malaikat itu juga mengatakan, kamu jangan menyembah saya, yang hanya boleh disembah itu hanya Allah saja. Nah, itu salah satu pengakuan dari malaikat kepada manusia. Waktu itu Rasul Yohanes. Ya, kita melihat di sini kita juga sama-sama ciptaan. Kita harus menyembah Allah. Nah, terus di dalam Wahyu 22 ayat 8 ayat 9. Nah, ini sama ya konteksnya ya. Dan aku Yohanes, Rasul Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Nah, jadi Yohanes tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi, Rasul Yohanes mau menyembah malaikat ini ya, tetapi malaikat berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, ditegaskan kembali, malaikat Rasul Yohanes harus menyembah Allah, jangan menyembah malaikat. Ya. Nah, pandangan kedua ya. Jadi pandangan pertama yaitu seolah-olah Allah mengajak malaikat untuk menciptakan manusia dalam baiklah kita ya. Nah, pandangan kedua ada juga yang menafsirkan kita ini dalam Kejadian 1:26 tadi sebagai jamak kehormatan ya, jamak kehormatan. Mungkin agak terdengar asing ya, mungkin belum pernah mendengar ya, di mana kata yang sering misal digunakan kami, kita, misalnya kayak gini, saya kasih contoh ya, ada gubernur gitu ya, misalnya gubernur terlambat di dalam dia diundang di dalam suatu acara. Nah, tapi oleh sesuatu hal dia terlambat dalam acara tersebut. Nah, pas dia berpidato di depan, biasanya dia akan berkata, misal seperti ini, kami mohon maaf karena terlambat. Ya, nah seperti itu, kami. Nah, itu merupakan contoh jamak kehormatan. Padahal yang berbicara adalah pribadi gubernur itu sendiri. Ya, tetapi mewakili jamak kehormatan dalam wewenang dia sebagai gubernur, dia berbicara mewakili kami gitu ya. Nah, itu namanya jamak kehormatan.
Atau contoh lagi gini, misalnya saya kasih contoh Ratu Elizabeth lah ya. Ratu Elizabeth nih mendengar cerita lucu. Nah, tapi setelah mendengar cerita itu dia berkata, kami tidak merasa itu lucu kok, dibilang. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh-contoh jamak kehormatan di dalam pidato, di dalam contohnya misalnya apa, ada pendeta di mimbar seperti itu, sering mengungkapkan hal-hal seperti ini. Nah, itu contoh jamak kehormatan, ya, seolah-olah Allah berbicara seperti itu, jamak kehormatan. Nah, tetapi dalam hal ini tidak masuk akal juga ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Allah ini menciptakan tidak mewakili siapapun, baik itu pencipta atau alat apapun yang bisa disandingkan dengan Allah. Sehingga dia tidak membutuhkan jamak kehormatan itu kepada siapa yang dia mengungkapkan, karena tidak ada audiens gitu kan, tidak ada orang yang mendengarkan, tidak perlu. Nah, justru dalam hal inilah kenapa Allah berbicara baiklah kita. Nah, dilihat dalam konteks ini kita melihat di dalam diri Allah itu terdapat kejamakan di dalam diri Allah ya. Ada pribadi-pribadi seperti itu. Nah, itu yang kita pelajari dalam Kejadian 1 ayat 26 ini ya. Nah, contoh lain di dalam Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Nah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, ini penciptaan manusia juga sama ya. Jadi, manusia yang diciptakan menjadi salah satu dari diri kita, Allah. Nah, ini kita ini siapa? Kata-kata kitanya itu siapa? Nah, itu yang ingin kita pelajari. Mengapa disebut kita? Kenapa enggak manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari aku gitu? Kan Tuhan sendiri kalau dia memang pribadi sendiri, kita menciptakan sesuatu barang. Oh, itu mainannya sudah menjadi kayak aku gitu kan? Aku yang menciptakan. Nah, tidak seperti itu. Malah Tuhan berbicara manusia yang diciptakan itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, kitanya ini siapa? Nah, itu menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah itu sendiri. Ayat lain ya di Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, ini dalam konteks Menara Babel ya. Jadi waktu itu manusia berkumpul ya, mau membuat satu menara yang tinggi untuk mereka bisa meraih kepada Allah. Nah, tetapi pada saat itu Allah turun. Nah, baiklah kita turun. Nah, ini Allah turun untuk mengacau balaukan bahasa mereka. Nah, inilah peristiwa di mana Allah mengacaukan bahasa manusia. Nah, sama seperti hal yang diungkapkan sebelumnya, kitanya ini siapa seperti itu kan? Nah, seperti itu. Adanya kejamakan dalam diri Allah. Nah, contoh lain di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini sebenarnya untuk kata aku ini kurang pas ya terjemahannya. Karena kita, misalnya saya ambil contoh di dalam King James Version ya, untuk yang di versi bahasa Inggrisnya ya. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Nah, kalau di King James ini adalah us. Jadi kalau kita terjemahkan, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kami. Karena as ini kami, bukan kalau di dalam terjemahan LAI itu aku ya. Tapi kalau dalam King James kami. Nah, ini ada kejamakan dalam pribadi Allah ya.
Nah, kita lihat dari ayat-ayat ini, kita harusnya timbul dalam pikiran kita, kok bisa seperti itu ya? Kalau kita berbicara Allah itu Esa, satu, nah tapi kok dibilang ada kejamakan hal-hal seperti ini? Nah, itulah yang membuat kita harus berpikir bahwa di dalam hakikat Allah itu sendiri terdapat pribadi-pribadi, ya. Nah, tetapi saya seperti beritahukan tadi, di dalam perjanjian baru itu kita masih berbayang-bayang, kita belum bisa mengenal kira-kira ada berapa sih pribadinya, ya. Nah, sampai kita dalam perjanjian baru nanti kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bahwa pribadi Allah itu ada berapa, ya. Nah, selanjutnya di dalam Alkitab ini adanya penggunaan nama Tuhan atau Yahweh, ya, YHWH. Ini kita sudah pelajari ya, nama Tuhan ya, nama pribadi Allah. Yahweh 3 kali berturut-turut. Nah, contohnya bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Nah, ini doa berkat bagi bangsa Israel ya. Nah, sering diucapkan juga pada saat kita selesai ibadah gitu ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, 3 kali ini. Kenapa enggak 4, 5, 6, 7 seperti itu? Kenapa selalu 3? Lagi contohnya, misal di dalam Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kudus, kudus, kudus. Kita harus berpikir juga ini. Kenapa harus 3 kali berbicara kudus? Kenapa nggak 2 kali? Atau kenapa nggak 4-5 kali? Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Ada hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan. Nah, terus di dalam Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kembali lagi ini, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, ini seruan malaikat kepada Tuhan, orang-orang kudus kepada Tuhan. Ya, 3 kali juga. Mengapa cuma 3 kali? Disebutkan pada 3 ayat yang saya kasih contoh itu, Tuhan, 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 Tuhan berkati, Tuhan begini, Tuhan begitu, kudus, kudus, kudus. Nah itu sesuatu yang harus kita pikirkan ya, atas pengulangan-pengulangan seperti ini. Sering kita nyanyi kudus, kudus, kudus. Nah, ada 3 kali kudus seperti itu. Kenapa orang nggak menciptakan 4 atau 2 kali kudusnya gitu kan? Nah, banyak sekali di dalam lagu-lagu pujian kita juga, kita menyanyikan, nah khusus kudus itu kok 3 kali sih? Nah, ini yang harus kita pikirkan, mengapa ada hal seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau membahas di dalam, kita sudah baca tadi di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ini pengakuan iman bangsa Israel ya. Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan kita itu Esa, ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada 2 kata yang berarti Esa. Esa ini 1 ya. Nah, kita harus memang kembali untuk menafsirkan ini, kita melihat ayat ini mau tidak mau ke dalam bahasa aslinya. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, susah itu untuk mengartikannya. Nah, tetapi kalau kita bicara dalam konteks bahasa Ibrani, bahasa aslinya, kita bisa mengerti ya. Kita bisa dalam hal ini bisa menjelaskan kepribadian Allah itu sendiri ya. Nah, Esa atau 1 ada 2 kata yang berarti di dalam bahasa Ibrani, yaitu Ehad dan Yahid. Nah, ingat-ingat ya.
sama-sama satu ini, Ehad satu, Yahid satu. Kalau di dalam Ulangan ayat 4 ini, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, ya, Ehad. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 ini, Esa di sini adalah Ehad. Nah, kita mau perhatikan ya. Ehad. Ehad ini berarti satu gabungan atau a compound one. Misalkan ya, saya kasih contoh ya. Nih, di dalam Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ehad, itu bahasa aslinya di dalam Ibrani-nya pertama itu Ehad. Nah, jadi kita melihat dari contoh ini, petang, pagi. Jadi, satu. Hari pertama, Ehad. Nah, jadi pengertian Ehad ini adalah kumpulan ya, dalam satu. Gampangnya saya kasih contoh begini, Ehad itu ya. Ada terdiri, misalnya kalian belajar kelompok kan ya, adik-adik pernah belajar kelompok kan? Nah, satu kelompok itu bisa berapa orang? 2, 3, 4, atau 5 orang atau lebih ya, satu kelompok. Nah, kenapa disebut satu kelompok? Nah, kenapa nggak disebut dua kelompok? Nah, satu kelompok inilah disebut Ehad ya. Jadi Ehad ini pengertiannya satu, tapi terdiri dari beberapa orang atau sesuatu atau apapun ya. Nah, itu Ehad ya. Nangkep ya? Jadi Ehad itu saya ulang ya. Ehad itu satu, tapi terdiri dari beberapa. Seperti saya kasih contoh, satu kelompok belajar di sekolah, kelompok satu kelompok. Nah, tapi satu kelompok itu terdiri mungkin dari 3 atau 4 orang. Nah, itu Ehad. Nah, sama kayak tadi contoh Kejadian 1 ayat 5 ini ya. Jadi, petang dan pagi itulah hari pertama, Ehad. Ya. Nah, itu adalah Ehad. Kita harus mengerti ini. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya akan bersatu dengan istrinya. Jadi ada laki-laki, ada istri, perempuan ya. Sehingga keduanya akan menjadi satu daging. Satu, Ehad. Tapi dalam ada laki-laki, ada istri, jadi satu, Ehad. Nah, itu Ehad namanya. Ya. Satu kesatuan, tapi ada beberapa unsur di dalamnya ya, ada beberapa persen. Nah, ini lebih jelas lagi, bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Setandan ini adalah Ehad. Kita sering melihat buah anggur, satu tandan itu banyak kan? Atau pisang. Dalam satu tandan pisang itu banyak pisang. Tapi disebut satu tandan. Ya kan? Nah, itu Ehad namanya. Nah, jadi mengerti ya, nangkep ya, Ehad itu apa ya? Nah, di dalam Esra 2 ayat 64 juga, seluruh jemaat itu bersama-sama. Nah, bersama-sama ini katanya kata bahasa Israelnya Ehad. Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Nah, bersama-sama, satu kelompoknya itu ada 42.360 orang. Tapi disebut Ehad, satu kelompok. Nah, ya. Jadi jelas kita melihat pengertian Ehad itu ya. Nah, ini juga ada di Yeskiel 37, 16-17. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan. Nah, dan tulislah di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang lain yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain. Jadi ada sepotong papan, terus diambil papan yang lain. Dan ditulis untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel, dan yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya. Jadi papan yang pertama, papan kedua digabung menjadi satu. Satu itu Ehad di dalam bahasa Ibrani-nya ya, di Yeskiel 37. Sehingga keduanya menjadi satu, Ehad di dalam tangan satu.
Ya, ada dua papan digabung, tangan kita jadi satu, menjadi satu, ehad. Nah, itu pengertian ehad. Ya, kedua yaitu yahid. Nah, kalau yahid ini satu, ini adalah satu yang mutlak, absolute one, an absolute one, cuma satu, mutlak. Ya satu, bukan merupakan gabungan, benar-benar satu. Ya, contoh di dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang tunggal, satu, yahid. Jadi anak tunggal itu anak cuma satu, anak tunggal, ya, anaknya cuma satu, itu tunggal. Hakim 11 ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dengan dia dan memikul rebana, serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, yahid. Selain daripada tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Jadi anaknya tunggal. Selain dari dia, yang tunggal itu, nggak ada lagi anak-anak yang laki atau perempuan. Cuma satu, tunggal. Ya, ngerti ya itu bedanya. Benar-benar satu. Itu yahid. Dalam Mazmur 67 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Nah, sebatang kara, ya sebatang cuma seorang. Itu yahid. Seorang. Ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa di dalam Ulangan 6 ayat 4 yang kita baca tadi ya? Tuh. Jadi di situ kan penulisan kata Esa itu adalah ehad. Ya, jadi bahwasanya Esa ya yang di dalam Esa di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu menggunakan kata ehad. Nah, kita lihat ulangan ini kan yang dituliskan oleh Nabi Musa. Nah, mengapa Musa mau menekankan kesatuan yang mutlak dari Allah dan bukannya kesatuan gabungan? Maka dalam Ulangan ayat 64 itu pasti menggunakan kata yahid ya. Jadi seandainya kalau Musa mau menekankan Allah itu benar-benar esa, cuma satu, benar-benar ini, harusnya dia menggunakan kata itu yahid gitu kan. Jadi benar-benar Allah itu satu, esa, yahid. Seperti anak tunggal tadi kan, yahid. Nah, tapi kenapa Musa menggunakan kata ehad seperti itu? Nah, ehad itu satu tapi dalam ada kelompok gitu kan, ada beberapa di dalamnya. Nah, itulah pengertian kita ehad. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa di dalam bahasa Ibrani itu seperti itu ya. Ada ehad, ada yahid. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada juga kejamakan dalam diri Allah. Walaupun dibilang esa itu satu, tetapi satunya itu ada beberapa dalamnya ya. Satu kelompok gitu, kita membayangkan ada beberapa orang. Nah, seperti itu juga dalam diri Allah, satu, tapi ada beberapa pribadi seperti itu ya. Nah, itu di dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, selanjutnya ada 3 pribadi yang dibicarakan lebih jelas dan detail ya. Nah di sini kata-kata kalau kita mau tidak mau kita memang harus mempelajari bahasa aslinya ya di Alkitab ya, kalau untuk menjelaskan pribadi Allah ini ya. Mengapa? Kalau kita cuma menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, apalagi yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kalau kita berbicara seperti itu, orang-orang sebelah, ya agama teman kita sebelah, dia akan berbicara, itu kan cuma ajaran Rasul Paulus, apa buktinya? Nah, seperti itu. Mau tidak mau kita harus mempelajari seperti ini, agar kita bisa mengerti esaannya apa, ya, tunggalnya apa, trinya apa, tiganya apa, ya. Jadi di sini yang hal kedua, ada 3 pribadi yang dibicarakan lebih jelas dan detail, yaitu pertama, sebelumnya saya akan jelasin dulu ya. Nah, ini adalah kalau ini alos dan heteros. Nah, ini bahasa Yunani ya. Nah, berbeda kalau dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani.
Nah, dalam bahasa Yunani, untuk menyatakan yang lain, ya, menyatakan yang lain itu ada dua, allos dan heteros. Nah, mungkin ini agak dalam ya. Kita harus simak benar-benar ini ya, biar mengerti. Nah, allos ini menunjukkan pada yang lain tapi jenisnya sama. Nanti saya kasih contoh ini. Dan ada juga heteros. Bahasa Yunani juga menunjukkan yang lain tapi jenisnya beda. Ya. Ini kita harus pahami dulu. Jadi kita mengerti. Nah, ini contoh saya kasih allos. Misal, ini ada Coca-Cola. Satu Coca-Cola. Ya. Tetapi ada yang lain. Jenisnya sama. Coca-Cola. Inilah yang disebut allos. Ya. Nangkep ya? Ini disebut allos. Sama-sama Coca-Cola. Ada dua Coca-Cola, tapi jenisnya sama. Ini allos. Heteros, contohnya apa? Jadi nanti kalau saya kasih contoh begini, jadi nangkep bedanya apa ya? Ada satu Coca-Cola, tapi ada jenis yang lain teh botol, ya. Nah seperti ini ya. Nah ini namanya heteros. Yang lain tapi beda jenis. Kalau allos ada yang lain tapi jenisnya sama-sama ya. Itu allos. Kalau heteros jenisnya ada jenis yang lain tapi berbeda jenisnya. Ada yang lain beda jenisnya. Ya, ini contohnya, nangkep ya. Kita pelan-pelan kita pelajari ya, biar kita mengerti. Biar kita juga nggak bisa dibohongi sama orang-orang seperti itu dalam kita menjelaskan Allah kita ya. Nah, kita ambil contoh di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini heteros, Injil yang lain. Berarti ada Injil nih. Nah, terus mengikuti Injil yang lain. Berarti ada dua Injil yang berbeda. Nah, di dalam Galatia 1 ini menggunakan kata Yunaninya heteros, yang sebenarnya bukan Injil di ayat ke-7-nya ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, ini namanya heteros. Ya seperti Coca-Cola dan teh botol tadi. Nah, di Galatia 1 ini ada Injil yang benar-benar Injil, tetapi ada Injil lain. Nah, tetapi sebenarnya bukan Injil. Nah, itu heteros ya. Nah, Yohanes 5 ayat 31, 32 dan 37. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain. Nah, di sini contoh allos ini ya. Ada yang lain, allos, yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Ya, aku ini siapa? Aku ini adalah Tuhan Yesus ya. Yesus yang berbicara saat ini ya. Nah, tetapi di ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Ada yang lainnya ini adalah pribadi Bapa. Ya, jadi kita lihat. Jadi Tuhan Yesus bersaksi ini, aku berkata, aku bersaksi, Tuhan Yesus bersaksi, ya. Bahwa ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Ya kan? Ada yang lain, ada pribadi yang lain yang bersaksi tentang Kristus, tentang Yesus. Di ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Nah, berarti kita ketahui, Bapa, ada pribadi Yesus, ada pribadi Bapa. Yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, kita bisa lihat bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus itu dengan Bapa adalah sama-sama Allah, ya. Allos. Di dalam bahasa Yunaninya yang lain itu digunakan kata allos. Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda, tapi jenisnya sama. Ya, sama-sama Allah. Nah, begitu kita memaknainya.
untuk memahami ayat-ayat seperti ini ya. Jadi kita memang harus kembali kepada bahasa aslinya untuk kita mau belajar ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, di sini kita berbicara tentang Roh Kudus ya. Anak-anakku, hal ini kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara. Pengantara ini dalam bahasa Yunani-nya parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah pengantara pada Bapa, parakletos ya. Nah, ini dua, nanti kita simpen ya, parakletos ini ya, kita lihat ya nanti ya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa. Nah, ini Yesus akan meminta kepada Bapa dan dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong, parakletos. Penolongnya parakletos yang lain. Nah, yang lain ini alos. Siapa dia? Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, siapa ini? Parakletosnya yang akan Yesus akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan penolong yang lain. Ya, nah alos yang lainnya nih merupakan jenis yang sama. Ada yang lain tapi jenisnya yang sama. Nah, siapa parakletos yang akan diberikan Bapa ini? Nah, di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Oh, ini belum ya. Nah, sebenarnya kita melihat di dalam ayat Yohanes 14 ayat 16 ini, jadi penolong yang lain itu yang diberikan yaitu Roh Kudus ya. Jadi saya kurang satu ayat ini untuk memperkuat ini ya. Jadi penolong lain ini adalah Roh Kudus yang diberikan Bapa juga kepada kita ya, akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, itulah berarti ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus, ada pribadi Roh Kudus, ada 3. Bapa, Anak, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ya, ini yang lain tapi sama. Alos, ya. Jenisnya sama, Allah. Nah, inilah menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah, ya. Nangkep ya? Makanya disebut alos ini di dalam Yohanes 14 ayat 16. Nangkep ya? Mengapa disebut alos? Nah, contoh penguatan lain dalam Tritunggal kita di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Nah, nama ini bentuknya tunggal. Memang kalau di dalam bahasa Indonesia ini nggak kelihatan ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tetapi kalau kita bicara dalam bahasa Inggris, misalnya books tadi, atau book, atau books, ada tambahannya itu, S, nah itu kan lain ya. Atau kalau kita membicarakan person, misalnya Kiel dan Irina. Nah, pasti to be-nya adalah R gitu kan, menyatakan kejamakan. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam King James, in the name of, nah in the name-nya ini tidak pakai S ya. Harusnya kalau ini kan ada 3, Father and of the Son and the Holy Ghost. Nah kan ada 3. Harusnya kalau memang ini merupakan suatu kejamakan, Allah itu 3 misalnya, harusnya di sini names, ada S ya, di belakang name-nya ini. Nah, tetapi di dalam bahasa Inggris, in the name, 1, bentuk tunggal. Ya, Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini ayat terkenal sekali ya, Matius 28 ayat 19. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, tapi bentuknya tunggal, 1. Ya, bentuk jamaknya seperti itu. Oke, itulah jadi yang kita pelajari tentang mungkin waktu ini tinggal sedikit lagi ya, saya teruskan lagi. Sudah mau selesai. Nah, jadi dari data Alkitab yang kita pelajari ayat-ayat di atas tadi, nah itu
bahwa kita dapat simpulkan bahwa Allah itu adalah Esa atau satu ya. Dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi udah jelas ya. Allah kita Esa. Nah, yang kedua, ada semacam kejamakan dalam pribadi, dalam diri Allah. Nah, kita pelajari ada tiga pribadi Allah ya. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu ada kejamakan dalam diri Allah. Nah, inilah data yang kita simpulkan dari ayat-ayat yang kita pelajari di atas tadi ya. Nah, dari kemungkinan ayat di atas itu, nah kita akan simpulkan nih. Ada kesimpulan pertama yang mungkin berkata Allah itu hanya ada satu pribadi saja. Nah, ini ada beberapa pendapat dari agama lain, mungkin kekristenan yang lain yang mengatakan bahwa Allah itu cuma satu pribadi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita pelajari tadi dengan memperlihatkan bahasa aslinya, bahwa itu tidak cocok seperti itu ya. Nah, ini salah ya. Nah, yang kedua, ya mungkin Allah itu tiga, triteisme ya. Ada, kalau orang bilang ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti Allahnya tiga dong. Nah, tetapi tidak juga, karena kita melihat di dalam Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa, satu. Allah hanya satu. Ya. Ini bertentangan juga. Nggak boleh nomor 2, ini berarti juga salah ya. Nah, tetapi yang betulnya apa? Kemungkinan yang ketiga ini adalah Allah itu tiga pribadinya, satu hakikat atau jenisnya ya. Kita sudah belajar tentang alos ya, jenisnya satu, hakikatnya satu, tapi pribadinya tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan pelajaran kita bahwa di dalam memahami Allah Tritunggal itu memang tidaklah mudah ya. Kita harus belajar ke bahasa aslinya, bahasa Ibrani, harus mengerti juga sedikit-sedikit bahasa Yunani. Mungkin kita tidak perlu memahami semuanya ya. Kalau bisa memahami semuanya itu bagus sekali kalau adik-adik mau belajar ya. Nah, cuma ada hal-hal seperti ini kita harus pahami. Karena kita untuk menjelaskan ini tidak bisa kita hanya melihat teks yang ada di Alkitab bahasa Indonesia atau teks bahasa Inggris. Memang kita harus kembali mengerti teks dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru ya. Nah, jadi mungkin adik-adik nanti ada bayangan nih, mengapa disebut Tritunggal, kenapa? Nah, jadi penjelasannya seperti ini ya. Oke, kiranya pelajaran ini bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik semua. Jadi di dalam pemahaman kita akan Tuhan, kita bukan hanya tahu ya bahwa Allah kita Allah Tritunggal, kita percaya ada Bapa, ada Anak atau Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, tetapi kita benar-benar mengerti bagaimana konsep itu ada di dalam Alkitab. Karena kalau kita ditantang orang untuk mencari Tritunggal atau Trinitas itu ada di Alkitab, coba tunjukkan. Memang itu tidak akan ada. Sampai kapanpun tidak akan ada. Tetapi di dalam Alkitab itu bisa kita jelaskan secara tersirat, implisit ya. Nah, itu ada semua dasar-dasarnya di dalam Alkitab. Dan inilah kita butuh pengetahuan untuk mempelajarinya. Jadi tidak semua orang bisa mengerti hal ini. Makanya kita harus belajar. Jadi kita cinta Tuhan, kita harus belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita. Bukan cuma dari mulut kita ya, atau iman kita yang kita tidak mungkin mengerti siapa Allah kita, sehingga hidup kita itu mudah diombang-ambingkan ya. Nanti kalau ada pengajaran palsu, nanti karena
oleh karena ketidakmengertian kita, bagaimana kita harus menjawab siapa Allah kita, bagaimana kita harus mengerti atau memberikan jawaban kepada orang-orang, kita menjadi murtad seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar belajar. Dan materi ini saya pikir untuk adik-adik sangat baik, sangat bagus. Nah, hal ini akan di-upload di YouTube. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya atau mendengar ulang nanti pembelajaran ini sehingga benar-benar memahami ya. Jadi ini sangat penting. Jadi bukan hanya kita percaya tetapi percaya tidak ada dasarnya. Karena di firman Tuhan itu memberikan semua fakta siapa Allah kita. Karena itu Allah menyatakan dirinya di situ ya. Oke, malam ini sudah cukup sekian pembelajaran kita. Nanti minggu depan jika ada pertanyaan atau hal yang mau disampaikan boleh bertanya. Baik di grupnya WhatsApp nanti bertanya boleh. Ya, jadi nanti minggu depan kita akan lihat siapa akan yang jadi pembicara, apakah ada yang bisa. Kalau enggak, nanti Om akan lanjutkan pelajaran tentang Allah lagi ya, biar kita mengerti. Oke, baik. Kita cukupkan sampai sekian. Kita mau tutup ibadah kita malam ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang telah Kau berikan bagi kami semua Tuhan, bagi para remaja untuk belajar bersama-sama mengerti Allah Tritunggal, dasar-dasar firman yang ada di dalam Alkitab yang telah Kau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan atau rancangan kami manusia untuk bisa menjelaskan siapa Allah, siapa Tritunggal, mengapa itu ada. Tetapi kami percaya ini semua adalah tuntunan Roh Kudus, biar kami bisa mengerti dan semakin mengasihi Allah, semakin mencintai Allah, dan kami benar-benar hidup di dalam takut akan Allah. Kami mengasihi Engkau juga. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, dari hari ke hari perbaharui pikiran hati kami untuk mengerti sungguh-sungguh dan benar-benar mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus tetap bekerja di dalam diri para remaja Tuhan, memberikan kehausan untuk mau belajar sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan, sehingga iman mereka semakin hari semakin kuat dan mereka bisa menjadi dewasa rohani Tuhan, bukan menjadi anak-anak rohani. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak remaja yang sudah hadir mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai memberi berkat-Mu bagi kehidupan mereka, masa depan mereka, dalam penyertaan pendidikan mereka, seluruh aktivitas mereka Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa menutup ibadah malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, terima kasih atas malam ini. Kiranya Tuhan berkati. Selamat malam. Shalom. Shalom. Makasih Om. Makasih Om. Ya.